adik-adik, bagaimana kabarnya nih? Semoga di tengah pandemi COVID-19 ini semangat belajar adik-adik tidak berkurang ya. Nah, di sini kakak mau membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam materi pembelajaran kelas 3 tema 1, subtema 1 pembelajaran ke-6. Baik, ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya, adik-adik sudah mengenal atau sudah mengetahui belum sih tentang apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup? Ciri yang pertama ialah bernapas. Iya, benar, bernapas merupakan ciri makhluk hidup yang paling utama, di mana makhluk hidup menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkannya kembali melalui udara dengan memiliki kandungan karbon dioksida. Sebagai manusia, khususnya kelompok usia remaja dan dewasa, dalam kondisi istirahat dapat bernapas sekitar 12 hingga 20 kali dalam 1 menit. Dan apabila dijumlahkan dalam 1 hari, manusia dewasa dapat bernapas hingga 17.000 hingga 30.000 kali loh adik-adik. Nah, dalam dunia hewan pun terdapat proses bernapas loh, yang dimana hewan tersebut menggunakan insang, di mana hewan seperti ikan akan membuka mulut dan menutup insangnya untuk menyerap oksigen, dan sedangkan pada tumbuhan terdapat pori-pori yang disebut dengan stomata di daun dan lentisel di batang. Dalam proses bernapas, khususnya pada manusia, terjadi ketika manusia menarik napas. Diafragma dan otot-otot di sekitar tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada, sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi oleh udara. Kemudian, udara masuk melalui hidung dan mulut dan melewati proses penyaringan. Udara masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang pada paru-paru yang disebut dengan bronchus, bronchiolus, kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi yang namanya pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida pada pembuluh kecil yang bernama kapiler. Setelah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk akan kembali rileks dan rongga dada akan kembali seperti semula, sehingga menyebabkan udara yang mengandung karbon dioksida akan terdorong dari alveolus menuju ke bronchiolus, bronchus, hingga menuju keluar tubuh melalui hidung. Selanjutnya, kakak akan membahas tentang proses bernapas pada ikan. Iya, adik-adik pasti sudah tahu nih, kalau sistem pernapasan pada ikan itu berbeda loh dengan hewan lainnya. Iya, dalam dunia hewan, terdapat proses pernapasan atau respirasi dengan menggunakan insang, yaitu ikan. Yang dimana hewan seperti ikan akan membuka mulut dan menutup insangnya untuk menyerap oksigen. Wah, menarik bukan adik-adik? Kemudian ciri selanjutnya ialah makan dan minum. Adik-adik, siapa di sini yang belum tahu fungsi dari makan dan minum? Makan dan minum adalah kebutuhan bagi setiap makhluk hidup. Makanan memiliki fungsi sebagai sumber energi dan nutrisi untuk pertumbuhan, dan juga dapat mengganti sel tubuh yang rusak berkat kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya. Kemudian, manusia dapat memakan semua hal yang dapat dimasak, dan hewan pun akan memakan tumbuhan atau daging, serta tumbuhan yang dapat membuat makanannya sendiri dengan yang namanya fotosintesis. Sedangkan untuk menyeimbangkan antara nutrisi dan sumber energi yang dibutuhkan, makhluk hidup juga membutuhkan yang namanya air untuk menyeimbangkannya dan menetralisirnya sumber-sumber makanan yang masuk. Air pun menjadi sumber mineral bagi tubuh. Nah, setelah adik-adik mengetahui beberapa ciri dari makhluk hidup seperti bernapas serta makan dan minum, ternyata masih ada beberapa ciri lain loh. Nah, berikut ciri-cirinya. Yang pertama ialah mengeluarkan zat sisa. Pada proses ini, makhluk hidup akan mengeluarkan zat sisa yang bersifat racun yang membahayakan tubuh, sehingga dapat mengganggu kinerja bagi tubuh itu sendiri apabila tidak dikeluarkan. Kemudian, ciri selanjutnya ialah bergerak. Makhluk hidup
bergerak untuk melakukan perpindahan dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada juga ciri selanjutnya ialah tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup di dunia ini mengalami yang namanya proses pertumbuhan dan perkembangan. Proses tersebut meliputi proses tumbuh kembang pada tinggi hingga massa atau berat dari kecil sampai besar. Kemudian yang terakhir ada yang namanya bereproduksi atau berkembang biak. Jadi setiap makhluk hidup di dunia ini, di bumi ini selalu bereproduksi atau berkembang biak. Hal ini dapat diperhatikan dengan adanya makhluk hidup yang berukuran lebih kecil dari yang lain atau biasa disebut dengan bayi. Proses reproduksi ini juga sangat penting untuk menjaga ekosistem dan populasi dari makhluk tersebut. Nah, untuk pembahasan lebih jauh tentang ciri-ciri makhluk hidup, adik-adik bisa banget nih untuk mengamati gambar di samping. Pada gambar tersebut menjelaskan bahwa makhluk hidup perlu yang namanya makanan. Makanan harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan atas pemberian rezeki sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan yaitu makan dan minum. Adik-adik juga bisa nih mengamati gambar di samping. Pada gambar tersebut menjelaskan bahwa ciri-ciri makhluk hidup ada yang namanya tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan kembangnya makhluk hidup tak lepas dari faktor pemenuhan nutrisi pada tubuh. Dalam pemenuhan tersebut tak luput dari rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas segala rezeki yang diberikan kepada kita. Pada gambar tersebut juga, proses bernapas merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Kegiatan bernapas merupakan hal terpenting dalam hidup karena jika kita tidak bernapas, makhluk hidup tidak bisa melanjutkan kehidupannya. Kita pun harus bersyukur kepada Tuhan karena berkat izinnya lah kita masih dapat melakukan bernapas untuk melanjutkan kehidupan. Makhluk hidup melakukan kegiatan yang namanya bergerak. Makhluk hidup bergerak dengan tujuan untuk melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pada gambar di samping, Putri sedang berolahraga, di mana Putri melakukan kegiatan yang namanya lari. Putri dapat dikatakan sebagai kegiatan bergerak karena Putri telah berpindah dari posisi awal hingga ke posisi akhir dari titik awal Putri berlari. Nah, setelah kita memahami tentang ciri-ciri dari makhluk hidup, adik-adik juga harus bersyukur karena telah diciptakan oleh Tuhan ke dunia ini. Karena dengan bersyukur merupakan cara terbaik kita untuk berterima kasih atas pemberian yang sudah diberikan oleh Tuhan. Bersyukur dapat dilakukan dengan cara berdoa dan melaksanakan perintah Tuhan dengan baik. Dengan bersyukur, adik-adik juga telah mengamalkan sila pertama Pancasila loh. Karena Tuhan sangat menyayangi makhluk ciptaannya. Tuhan juga sayang kepada setiap makhluk yang saling menyayangi. Oleh karena itu, saling menyayangi antar sesama ya adik-adik. Karena hal ini merupakan contoh pengamalan dari sila pertama Pancasila. Nah, setelah adik-adik mengetahui tentang ciri-ciri makhluk hidup dan bagaimana cara kita untuk bersyukur, kakak punya soal nih tentang penjumlahan. Ya, tepat sekali. Selesaikan soal yang ada pada gambar di ikan tersebut. Warnai dengan warna merah pada bagian tubuh ikan jika hasil penjumlahan lebih dari 5.000, dan warnai dengan warna kuning pada bagian tubuh ikan yang hasil penjumlahannya kurang dari 5.000, serta warnai dengan warna biru untuk hasil penjumlahan sama dengan 1.000. Nah, bagaimana nih adik-adik? Soalnya mudah bukan? Kakak kasih waktu 10 detik ya untuk adik-adik menjawab soal ini. Kakak hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, sayang sekali adik-adik, waktu sudah habis nih. Adik-adik penasaran tidak dengan jawabannya? Nah, mungkin bisa nih dicocokin dengan jawaban dari adik-adik. Berikut jawabannya. Eng ing eng. Bagaimana nih adik-adik? Ada yang benar tidak jawabannya?
Gimana gambarnya? Lucu bukan? Nah, bagi adik-adik yang sudah benar, kalian hebat. Dan bagi adik-adik yang belum benar, yuk mungkin adik-adik bisa untuk mencoba kembali belajar tentang penjumlahan itu sendiri. Karena tidak ada salahnya kita untuk mencoba belajar dari sekarang. Wah, sayang sekali adik-adik. Kakak harus mengundurkan diri nih. Semoga kakak dapat bertemu kembali dengan adik-adik ya, dengan materi yang menarik nantinya. Kakak juga mengharapkan di keadaan seperti saat ini, semangat adik-adik untuk belajar tidak pupus ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. See you.